Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian, memohon urapan, kuasa, dan kemurahan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur untuk setiap penyertaan, perlindungan, dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami sungguh percaya kuasa, kemurahan Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami, menjaga kami, menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami siap sedia menyambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan teks firman Tuhan dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dari ayat ini, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, izinkan saya untuk mengangkat sebuah tema dari teks bacaan ini. Tema yang ingin saya bicarakan sesuai dengan teks yang kita sudah bacakan tadi adalah kita bicara tentang takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, takut Tuhan tidak berarti kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Karena umumnya orang berpendapat seseorang atau pribadi tertentu yang ditakuti, maka orang itu sukar untuk didekati. Sukar untuk diajak bercakap-cakap karena orang itu menakutkan. Tuhan bukanlah pribadi yang menakutkan. Kata takut di sini, saudara-saudara, tidak bermakna negatif, tetapi sesungguhnya bermakna positif. Kalau kita takut Tuhan, itu berarti kita memiliki semangat. Kita punya kesenangan untuk bisa dekat dengan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Telah saya katakan tadi bahwa takut Tuhan tidak berarti takut mendekati Tuhan, takut bergaul dengan Tuhan, takut memandang wajah Tuhan. Bukan seperti itu pengertiannya. Takut Tuhan, saudara-saudara, memiliki pengertian kita menghormati Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Memperlakukan Tuhan sebagaimana Dia adalah Tuhan. Itu artinya takut Tuhan. Karena Tuhan memiliki wibawa, Tuhan punya otoritas, Tuhan punya kemuliaan, Tuhan punya segenap kegemilangan yang tidak bisa disandingkan dengan apapun
dan siapapun di muka bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan adalah pribadi yang harus kita takuti. Kalau kita takut Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan punya perasaan takut yang negatif. Apa itu perasaan takut negatif? Perasaan takut negatif artinya kita bersikap takut terhadap semua kondisi-kondisi kehidupan, semua situasi-situasi kehidupan. Justru sebaliknya, orang yang takut Tuhan, dia akan berani menghadapi kenyataan hidup ini. Dia akan berani menantang ganasnya arus kehidupan dunia ini. Karena dia takut Tuhan, maka tidak ada takut negatif yang terpelihara atau bermukim dalam hati dan pikirannya. Sehingga dia akan tampil menjadi pribadi yang selalu unggul dalam segala hal. Saudara, ayat ini merupakan kesaksian dari Raja Daud sendiri tatkala dia menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dia dikejar-kejar oleh mertuanya, yaitu Raja Saul. Kemudian dia harus pergi ke Raja Akis, dan di sana dia juga merasa terancam nyawanya. Dia harus melarikan diri dari Akis, dan kemudian dia menuturkan bahwa orang yang takut Tuhan itu pasti memiliki sekuritas atau rasa aman yang positif. Mengapa, saudara-saudara? Karena ada dua berkat yang akan diterima oleh orang yang takut akan Tuhan. Berkat yang pertama adalah berkat perlindungan, kepastian perlindungan dari Tuhan. Daud sendiri berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, harus percaya bahwa setiap hari Tuhan memberikan perlindungan terhadap kita, anak-anaknya. Khususnya bagi kita yang takut akan Tuhan. Orang-orang percaya yang tahu menghormati Tuhan, maka mereka akan merasakan dan menerima berkat yang pertama, yakni perlindungan dari Tuhan. Karena dengan tegas firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada saudara dan saya adalah jaminan perlindungan yang pasti. Saudara perhatikan kata ini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Berkemah adalah istilah militer di zaman kuno, di mana ada pasukan yang selalu siap siaga. Mereka siap melakukan pertempuran, dan orang-orang yang disebut sebagai pasukan itu mereka harus diam di kemah. Nah, saudara, perhatikan ayat ini bahwa malaikat Tuhan itu berkemah. Ini menggambarkan suatu keadaan yang pasti bahwa Tuhan setiap saat memberikan perlindungan terhadap kita. Kepada orang-orang percaya, kepada kita semua Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 agar kita tidak takut terhadap dunia yang mengancam nyawa kita. Karena Tuhan Yesus berkata 2 ekor burung pipit dapat dibeli dengan 1 mata uang yang paling kecil. Sekalipun begitu tidak ada seekor pun jatuh ke tanah kalau tidak dikehendaki Bapamu. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, jumlah rambut di kepalamu pun sudah dihitung semuanya. Jadi ini jaminan perlindungan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menimpa hidup kita di luar kehendak Bapa di sorga. Perhatikan bahwa burung pipit yang nilainya begitu rendah dihargai di pasar bebas pada zaman Tuhan Yesus. 2 ekor seduit 1 keping uang itu bisa membeli 2 ekor burung pipit. Tapi Tuhan berkata seekor pun diantaranya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di sorga. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas keinginan dan kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak menghendaki kita binasa, jika Tuhan tidak menghendaki kita harus hancur oleh berbagai peristiwa kehidupan yang tragis, maka tidak akan pernah terjadi. Kedua, orang yang takut akan Tuhan punya sekuritas yang pasti, yaitu apa? Diluputkan dari segala mara bahaya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kata meluputkan artinya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sebuah situasi hidup yang
sangat menakutkan. Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi yang mengancam nyawa kita. Tetapi perhatikan kata Alkitab, Tuhan meluputkan kita. Tuhan berkuasa menjaga nyawa kita. Tuhan berkuasa melindungi saudara, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ada banyak orang di sekitar kita, mereka sedang bertumbangan. Ada orang-orang percaya anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya juga mereka terpapar. Tapi di antara mereka ada yang disembuhkan secara ajaib, maka jumlahnya lebih banyak. Hanya beberapa saja yang harus dipanggil Tuhan, dan itu atas izin Tuhan. Tapi intinya setiap kita yang takut akan Tuhan, saya percaya kita pasti diluputkan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh untuk menjaga kita semua. Karena itu saudara, hari ini saya mengajak kita untuk takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita hari ini sampai selamanya. Haleluya. Salam, jumpa kembali pada kesempatan yang lainnya. Tuhan memberkati kita.